Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Prabowo, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tampaknya Prabowo akan mengalami kesulitan yang serius dalam memimpin pemerintahan 5 tahun ke depan. Kenapa? Karena dia sangat tidak berorientasi pada nilai-nilai ketuhanan atau keadilan atau kejujuran atau kebenaran. Di dalam perspektif Islam itu, kalau orang sangat berorientasi pada duniawi, maka Allah akan membuat dia pusing dengan urusan dunianya. Sementara yang disarankan dalam kitab Riyadhus Shalihin itu, hendaknya orang beriman itu sangat mendahulukan, memprioritaskan Allah dalam urusan-urusan dunia itu, sehingga nanti urusan dunia itu, kalau kita sangat berorientasi pada nilai-nilai ketuhanan, ketaatan kepada Allah, maka dunia akan ditundukkan di bawah kakinya. Dan kita lihat dalam apel siaga Partai Nasdem di GBK beberapa saat yang lalu, di akhir 2023 kalau tidak salah, itu kelihatannya betapa dalam sambutannya itu Anies Baswedan dalam satu siaran yang live waktu itu, dari awal sampai akhir dia bukan memberikan narasi, tetapi mengembalikan semua persoalan-persoalan bangsa, persoalan-persoalan negara itu dalam bentuk untaian doa. Jadi ada semangat yang kental, semangat keberagaman yang kental, bahwa dalam mengurus persoalan duniawi yang begitu besar, negeri Indonesia yang besar itu yang diperlukan adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepasrahan, rasa tawakal bahwa semua itu akan bisa diselesaikan kalau kita betul-betul melibatkan Allah dalam urusan-urusan yang penting, urusan-urusan umat, urusan-urusan bangsa, urusan yang menyangkut keindonesiaan dan kemodernanan kita. Dan itulah yang sebenarnya titik bijak di dalam memahami Anies Baswedan saat dia mengemukakan perasaan-perasaan, visinya, dan juga kegalauan intelektualismenya dalam bentuk semuanya dalam untaian doa. Di dalam satu forum apel siaga, satu cara pidato, satu cara ekspresi-ekspresi intelektual di depan jutaan massa seluruh Indonesia, paling tidak 10-100 ribu di GBK, itu dalam cara yang tidak biasa, penuh dengan rasa keagamaan yang mendalam, yang kental, dan itu tidak pernah diperlihatkan oleh respon-respon Prabowo terhadap persoalan-persoalan bangsa dengan cara yang bersifat pendekatan keilahian. Dan ini akan menjadi persoalan yang sangat serius ketika nanti dia memimpin persoalan bangsa yang besar dengan utang yang hampir 8.000 triliun sampai 13.000 triliun kalau digabung dengan perusahaan-perusahaan, utang perusahaan BUMN, dan kemudian korupsi di mana-mana. Dan kita lihat persoalan-persoalan yang ditinggalkan itu tidaklah mudah kita sudah mengalami, bangsa Indonesia itu mengalami tidak enaknya dipimpin oleh cara hidup yang bersendikan otoritarianisme, kemudian juga represi, kemudian juga diktator, kemudian penuh dengan lingkungan kolusi, korupsi, dan nepotisme, dan sekarang diperkuat oleh lingkungan dinasti politik. Dan itulah yang diwarisi oleh Prabowo dari Presiden Joko Widodo selama 10 tahun terakhir. Kehidupan yang dirasakan rakyat itu pekerjaan yang makin sulit, justru intervensi atau gelombang TKA Cina itu begitu deras, menguras peluang-peluang untuk bekerja di Indonesia bagi rakyat Indonesia sendiri. Dan menurut Luhut, jumlah proyek-proyek Cina di Indonesia itu hampir 16.000 proyek Cina dengan segala tenaga kerja asing yang digaji antara 17 sampai 52 juta sebulan menurut Faisal Basri dengan standar internasional, sementara orang-orang Indonesia yang bekerja di perusahaan-perusahaan Cina dengan standar UMR. Jadi ada semacam ketidakadilan dalam pengupahan antara orang-orang Indonesia yang bekerja di tanah Indonesia dalam perusahaan Cina.
Sementara kalau kita kerja di Eropa, bukan di Eropa, di Jepang maupun di Korea, itu standar gaji orang Korea dengan orang Indonesia sebagai warga negara asing dalam jenis pekerjaan yang sama, itu standarnya sama. Upahnya, misalnya 30 juta rupiah sama antara orang Indonesia dengan orang Korea. Dengan pekerjaan yang sama. Tetapi di Indonesia pekerjaan yang sama, upah yang diterima oleh buruh atau pekerja orang Indonesia itu standar UMR, sementara tenaga Cina itu, tenaga Tiongkok itu digaji dengan standar upah internasional, sehingga range-nya antara 17 juta sampai 52 juta untuk buruh dari Tiongkok. Sementara buruh dari Indonesia yang bekerja di perusahaan Cina yang jumlahnya 15.986 proyek, itu hampir 16.000 proyek Cina di Indonesia, itu betul-betul tidak memberikan satu kemuliaan bagi warga negara Indonesia sendiri yang bekerja di tanah airnya sendiri. Nah, ini persoalan-persoalan laten yang bisa menjadi bom waktu bagi kepemimpinan Prabowo 5 tahun ke depan. Nah, inilah persoalan-persoalan yang tidak mudah diselesaikan kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi problem yang tersisa adalah Prabowo itu sangat tidak dikenal orang yang keberagaman itu mendalam. Tapi dia mengandalkan kekuatan, mengandalkan strategi sebagai seorang militer, ya. Dan semuanya bisa diselesaikan dengan kalkulasi politik dan kalkulasi yang sangat duniawi. Tapi dalam perspektif Anies Baswedan, persoalan-persoalan yang rumit itu tidak bisa kecuali dengan pertolongan Allah. Bagaimana menurut Anda? Silakan komentar dan di-share bila video ini berguna, ya, bermanfaat setidak-tidaknya, memberikan semacam insight, ya, sedikit ya, tambahan pandangan bagi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.